sudah, Mbak. Oke. Kita ucapkan salam budaya. Ini lama kita nggak ketemu Pak Gatot ya. Iya, ini kan kota kata. Ya, kota kata kita. Ya. Jadi ini adalah apa ya? Ngobrol yang namanya kota kata. Jadi ngobrol ngalor ngidul gitu. Itu ya. Karena memang kita sudah lama nggak bikin acara kayak gini. Iya, karena beberapa hal ngeleng. Ya dulu kan karena pandemi Pak Gatot. Ya, ada pandemi sehingga lama tidak bertemu. Iya. Ya, sehingga kota kata terasa sepi di hati. Ya. Tapi mungkin ada kerinduan. Karena kerinduan. Kita itu kan sebetulnya pengen mengeksplorasi gagasan ya kan. Ya. Cuma kita kan tidak ada media ya kan. Ya medianya ini kita. Ya. Tetapi hari ini kita tampilannya beda. Ya. Kalau dulu kan hanya sekedar menyapa kawan-kawan yang kawan kawin. Kalau kawan-kawan kan semua laki-laki. Kawan kawin berarti kan ada yang perempuan. Ya, ada yang perempuan. Berada yang mereka sudah hati ke hati dengan kota kata. Siapa saja yang pernah ini? Bu Dona. Ya, ada Bu Dona, ada Bu Endah Puspo. Nanti kapan-kapan kita ajak ke sini. Pak Nono MJ, iya kan? Nono, ya. Nah, ini kan sering sering punya gagasan tetapi tidak ada medianya. Media. Memang perlu. Jadi media itu adalah semacam pengantar ya. Tapi ada juga ini kemasan. Media itu betul. kemasan. Seperti kita ini kan kemasannya pakai baju. Ya. Dan ini nggak pakai baju. Ya gundal gandul. Ya. Kita mau ngomong apa ini Pak Gatot? Boleh ya, sembarang saja lah. Iya, namanya kota kata ya kan. Jadi ceplos gitu ya. Kata-kata yang terserahkan dipungut kan gitu. Iya, yang paling tidak kan di sekeliling kita ini kan tercecer kata-kata. Soalnya gini, banyak orang itu punya persepsi umum, padahal sebetulnya dia itu dengan kata itu seharusnya dia harus memahami. Maksudnya gini, misalnya contoh ya, kata emosi. Orang kalau ngomong emosi itu berarti asumsinya kan orang marah kan. Iya. Sesuatu yang negatif kan. Iya. Padahal emosi itu kan bisa jadi emosi itu kalau dibedah dari kata-katanya ya. Jadi dari dan motion kan. E itu energi. Motion itu bergerak. Jadi ada di dalam tubuh kita ini ada energi yang selalu bergerak-gerak. Ya, memang kata itu tidak hanya bermakna sebagaimana adanya, bermakna denotatif. Ya, itu bisa menimbulkan makna-makna yang sifatnya konotatif. Ada makna kata itu dipakai dalam konteks apa, gitu kan? Ya. Sehingga di konteks yang satu akan berbeda dengan konteks yang lain. Misalkan saja, Mas Arif ini jadi panitia. Iya toh. Mas Arif seksi. Nah, seksi ya. Iya toh. Kata seksi ini seksi itu berarti kan kalau itu organisasi, ya toh. Di organisasi kan itu bagian badan atau yang membidangi. Bagian yang membidangi pekerjaan tugas apa. Tetapi kalau itu dipasang begitu saja, seksi itu seksi. Nah, berarti kan pada bentuk tubuh yang begini kan ya. Yang kalau seperti gitar. Nah, seperti gitar. Dikit. Gitu. Ya, ada dikit-dikitnya itu yang penting itu. Ya. Nah, dikit-dikit itu yang menggairahkan. Yang menggairahkan. Ada juga ini penggunaan kata misalnya tewas, mati, gugur. Kalau kucing apa? Apa kucing? Kalau kucing ya bongkom.
Iya, ya modar. Pak. Modar. Padahal modar itu kan dari bahasa Prancis ya, artinya bagus ya. Apa itu? Ya modar, mati. Modar. 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 Ya. Itu bahasa Prancis ya? Dari Wah. kata-kata yang dipinjam dari bahasa Malah Prancis. malah kita nggak tahu Nah, ya. orang Jawa kan pinter tuh meminjam gitu. Misalkan solonga kayak dikunze kan gitu. Bahasa Prancis kan agak apa? Sengal-sengal. Solonga kayak dikunze. Apa itu? Solongan akeh tikus. Serongan lagi tikus ya. Ya, memang ya kalau kucing mati, kucing apa itu? Kalau kucing wafat kagak cocok ya. Nggak cocok. Tapi kadang-kadang orang itu ada ayamnya betina, sebetulnya kalau ayam betina gitu. Ya, Tapi ada bisa. ayam perempuan gitu. Ayam wanita itu kan gitu. Ayam perempuan gitu. Ayam wanita terus wanita ayam ini Wanita kan ayam. agak beda nanti. Iya, agak beda. Iya. Nah, ini kadang-kadang apa ya, bahasa itu memang harus disesuaikan dengan apa namanya? Ya. konteks. Ya, di mana digunakan, dalam waktu apa, siapa, terus salurannya bagaimana, Ya. begitu kan. Iya. Itu soalnya penempatan kata di satu konteks itu akan menimbulkan Makna yang berbeda. penafsiran. Sering saya katakan dulu, sering saya ceritakan kan, Ya. ya mungkin di kota-kata yang lalu ya, Ya. ya semacam begini. Mas Arief pernah masuk gang, Ya. ya. Di gang itu kan ada tulisan, hati-hati banyak anak. Hati-hati banyak anak. Apa yang dilakukan kita ketika mengendara masuk gang? Ya, hati-hati, Karena ada tulisan Mm-mm. hati-hati banyak anak, hati-hati banyak anak. atau hati-hati banyak anak kecil. Kan? Ya. Kita sebagai pengendara ketika lewat gang itu dengan tulisan itu kan lalu mesti mengurangi kecepatan. Ya. Adakah tulisan di situ Anda harus mengurangi kecepatan? Hah? Nggak ada. Nah, kenapa kita kok karena tulisan itu ditempatkan di satu gang terus jadi konteksnya kan gang, ruangnya gang, Ruangnya gang. waktu kita melakukan suatu aktivitas di gang itu, Ya. kita paham bahwa itu sebetulnya harap pelan-pelan. Harap pelan-pelan maksudnya. Ya Artinya coba kalau itu misalkan dimaknai lain kan bisa. bagaimana? Hati-hati banyak anak. Wis hati-hati anaknya akeh. Hati-hati banyak anak. Wis hati-hati anaknya akeh. Jadi oleh gak hati-hati kan gitu. Iya. Kan semacam itu. Jadi ya memang inilah kadang-kadang kita memang harus apa ya? Kadang-kadang kita sudah mengerti, tetapi ya toh. Ya. Kalau kita misalkan di suatu tempat terus ada pengumuman ya untuk menjaga ketenangan satu pertemuan ini yang membawa gadget atau HP harap dimatikan. Ya kan? Berarti Itu kalau itu di suatu rapat dan kita para pendengar dari apa yang diumumkan itu sudah paham bahwa ini suatu rapat, ya paham saja bahwa itu yang dimatikan HP-nya. Padahal tadi harap yang membawa HP atau gadget harap dimatikan. Dimatikan coba. Ya orangnya yang punya. Dia harus ya mati nanti. Iya. Kembali lagi mati atau wafat. Itu wafat itu kan atau tewas. Ya itu jadi kekayaan kota-kata itu. Karena ini lagi Mas. Ketika kita itu di suatu tempat, katakanlah tempat umum, di stasiun, di terminal, masuk dalam toilet itu sering kan? Ya. Supaya toiletnya bersih ada tulisan habis kencing harap disiram. Ya kan? Habis kencing harap disiram. Nah, tapi karena itu memang di toilet umum, kalau kita sudah paham konteksnya ya ketika kita habis pipis ya air seninya itu yang disiram. Yang disiram. Nah, tapi kalau pikiran kita nakal, habis kencing harap disiram, siapa yang habis kencing? Ya orangnya. Ya orangnya yang disiram. Yang disiram ya. Nah, inilah kekayaan makna kata yang masuk di dalam suatu wacana, Mas. Itu sebetulnya suatu wacana. Iya. Sehingga ini menjadi kekayaan kita. Nanti itu kita secara mendalam nanti kita bisa obrolkan di kota kata ini kan begitu.
Karena itu kita memang berharap nanti teman-teman ya kan teman-teman siapapun, apalagi ini di Omah Panji ya. Iya, Omah Panji. Ya, Omah Panji itu kan sebuah wadah kreativitas, berbagai macam kreativitas. Ya, pada prinsipnya itu sebetulnya suatu gerakan kebudayaan. Kebudayaan. Kesenian di dalamnya, ada di dalamnya, walaupun dan masih banyak lagi unsur-unsur lain dari kebudayaan yang bisa digali melalui kota-kata Omah Panji. Memang Omah Panji itu kan satu yayasan ya. Iya. Yayasan yang membidangi banyak kreativitas industri kreatif ya kan. Iya. Terus kemudian seniman, budayawan, semua ada di situ. Ada sastra, ada yang tertarik pada seni tradisi ya kan. Iya, ada seni yang kontemporer saat ini, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional kan ada. Jadi sama halnya kita ini Omah Panji itu sekarang konsen terhadap pemajuan kebudayaan. Tapi sebelum itu Mas, saya itu punya cerita lucu itu begini. Ini? Ya masih tentang kata-kata, tentang kata celan. Katok itu Mas. Katok. Ya, katok. Katok celana itu. Katok. Kalau kita merujuk makna kata-katok kan celana pendek. Celana pendek. Nah, dulu itu ya sejaman-zaman saya ketika masih SMP itu kan pakai celana pendek. Ya. Nah, suatu saat itu saya itu sore-sore belajar bareng dengan teman-teman yang perempuan, itu saya pakai celana panjang. Ya. Terus ketika itu saya ada godaan itu dari kawan-kawan. Enggak dipelorot. Bahaya. Biasanya kan kalau anak kecil itu kan suka ya temennya dijailin gitu. Ketika itu pelorot kan belajar bersama Mas. Ini soal kata-kata ya, makna celana. Jadi ketika itu anak-anak SMP zaman saya yang masih SMP itu lazimnya memang pakai celana katok itu, celana pendek. Nah, saya pakai celana panjang datang ke rumah teman saya seorang perempuan, yang lain-lain belum datang. Nah, ketika ada yang datang itu melihat, mengintip dari jendela, ngintip saya dan teman perempuan saya itu. Nah, terus datang lagi beberapa orang laki-laki terus dari jendela itu dia ngeledek saya, edanane pacaran gak katoan, edanane saya gak katoan piye lah, awakmu lak gawe kamu kan pakai celana gak pakai katok. Saya dikira pacaran dan memang ya gak pakai katok, tapi kan pakai celana, tapi dia itu loh kacau kan kok yo iso kan asoy. Kata asing itu diplesetkan dari asoy, edanane pacaran gak katoan. Saya marah lu, saya pakai lu itu kan bukan katok, itu celana. Adiknya katok. Katoknya nggak katok bolong. Itu katok bolong. Nah, kalau buntut nggak bisa ya. Katoknya bolong. Ya itu kan ya kreativitas loh. Anak-anak seumur SMP itu mengolah kata-kata untuk ya itu ya merundung kawannya, membuli lah istilahnya. Tapi itu jadi satu hiburan tersendiri. Apakah itu juga budaya ya yang saya kira iya. Dalam bahasa ya, artinya budaya tradisi lesan. Walaupun itu humor ya, tapi tradisi lesan. Soalnya setiap daerah itu punya tradisi lesan yang beda kan. Beda-beda. Iya. Jadi misalnya kata arek. Kalau arek itu kan bukan sini Pak ya. Iya. Misalnya arek Kediri itu sebetulnya enggak ada. Ada, yang ada ya bocah ya kan. Bocah atau cah kan. Yo sih. Itu Malang ya kan. Yo sih Surabaya. Yo toh. Iya. Tapi kenapa kalau di Kediri yo toh? Yo no. Karena dulu itu Kediri itu memang pernah dijajah oleh Jepang. Oh gitu. Apa to? Yo ora apa-apa. Aja ngono to. Oh iya no. Jadi nada intonasi suaranya
staccato, Meleset. patah-patah. Kene meleset kata-kata staccato ya, patah-patah. Patah-patah. Ojo ngono to. Yo ngono-ngono ya ngono. Ya. Iya. Ya kan. Nah, ya itu kalau misalkan dipelajari lebih jauh jadi bagian dari budaya. Wah, budaya tapi kelompok-kelompok komunitas tertentu. Iya. Kan. Karena memang apa? Ini keunikan. Dan mungkin di negara lain mungkin tidak ada deh, atau mungkin ada. Ya ada. Ada. Jadi memelesetkan kata, makna kata itu ada di beberapa negara ada dengan tentunya dengan gaya yang berbeda-beda. Orang Inggris itu kalau belajar di bahasa kita ini ya bingungan juga. Dapat, pendapat dan pendapatan. Tinggal beda sedikit aja artinya udah beda. Iya. Dapat itu berarti artinya apa? Ada kemampuan dapat untuk melakukan sesuatu. Ya, ada ability lah. Dia mendapatkan sesuatu. Dapat. Ya, dapat. Kalau pendapat itu gagasan. Nah, jadi kalau beda pendapat itu saya kira bagus. Yang nggak bagus ketika beda pendapatan. Nah ini orang Inggris bingung ini. Iya. Bingung ya kan. Pengembangan derivasi sebuah kata itu ya. Ya seperti kita masyarakat pada umumnya lah ketika belajar bahasa Inggris pun ya katakanlah mengisi data kurikulum, belajar mengisi kurikulum vitae atau biografi daftar riwayat pribadi dalam bahasa Inggris. Ketika ditanya seks gitu, kalau kita yang paham ya misalkan kita laki-laki ya maskulin atau man. Atau kalau perempuan feminin atau woman. Kalau nggak paham ya seks twice a day. Apalagi yang name date of birth terus ada seks twice a day, 2 kali sehari. Yang baca anak kecil. Seks. Kakak, ini seks itu apa toh? Hah? Seks? Bukan seks, itu seks. Padahal itu kan menanyakan jenis kelamin. Iya, gender ya. Jenis kelamin, tapi bisa dipahami sebagai suatu aktivitas biologis. Nah, itulah kekayaan. Ya. Itu termasuk bagian dari tradisi lisan ini. Tradisi lisan. Jadi penafsiran itu. Kata-kata sesuatu kata itu menimbulkan makna baru sesuai dengan konteksnya. Itu kalau dalam karena bahasa itu kan simbol kan ya. Jadi satu kata ditelurkan makna baru akhirnya menjadi sesuatu dimaknai. Seperti itu tadi. Seperti pendapat dan pendapatan. Yang seks itu tadi. Tapi jangan lupa ya. Subscribe di channel Omah Panji. Share. Komen. Kalau pengen guyon, ayo sini guyon ya. Enggak apa-apa. Ini terbuka siapapun Pak ya. Kalau agak cantik siapapun cantiknya. Biasanya yang pengen itu apa? Bu Puspo ini. Iya, pasti begitu. Kita punya teman juga namanya Mbah Jiman. Oh iya. Sangat sudah. Wah, dia kan aktivis di dalam. Tapi tambah satu predikat sekarang. Apa? Aktivis dan aktris. Aktor. Artis. Wah, luar tiap biasa. hari itu selalu apa? Wah, punya ide gagasan ya. Ini apa? Bikin konten. Tapi menguntungkan saya, Mas. Gimana? Beberapa hari lalu kan saya sakit persendian itu. Iya. Ya, terus Prof Jim ya itu ya. Kita panggil Prof Jim ya sebenarnya. Ya, Pak Jiman yang sering kita panggil Prof Jim itu mencoba menggali satu tanaman yang untuk bisa lah paling enggak meredakan nyeri sendi. Ternyata beliau menemukan dan diunggah di dalam YouTube-nya. Itu daun, apa itu? Daun sintrong itu namanya. Sintrong. Nah, seperti bayam tetapi pinggirnya bergerigi. Nah, orang Jawa dulu menyebutnya daun joglo. Rumah itu. Ya, seperti itu sebutannya dulu. Joglo rumah itu. Oh, itu namanya sintrong.
di dalam perdaunan itu seperti bayam itu. Kok perdaunan? Perdaunan. Istilah baru ini. Istilah baru. Iya. Ada pri kemanusiaan, ada pri kemanuan. Kalau perdaunan yang muda berarti perdaunan muda. Perdaunan muda. Iya, seger gitu, Pak. Iya, seger. Ternyata Down syndrome itu, Mbak Cipan mengunggah itu dan ya. Itu diapakan Down syndrome? Bisa dimasak, sayur, seperti sayur bobor. Berarti dikasih bumbu-bumbu. Ya, dengan bumbu rempah-rempah bisa sambal, dikukus biasa bisa dengan dimakan dengan sambal itu juga enak. Jadi semacam ya memang di sayur ya. Nah, saya mencoba itu ya nyeri sendi, beberapa nyeri sendi bisa reda. Nyerinya hilang. Kalau hilang bertahap Mas, itu sesuai dengan tubuh kita itu kan mempunyai daya penyembuhan sendiri, self healing gitu. Jadi makanan itu kan akan membantu ya. Tadi sehingga prosesnya ya tidak langsung begitu ya, bertahap tapi lama-lama hilang. Hebat Prof Jim. Wah, luar biasa. Pengobatan itu sebetulnya masuk dalam ilmu pengetahuan tradisional ya. Bagian dari kebudayaan. Iya, terus cara pengolahannya kan termasuk teknologi tradisi. Kalau diolah tertentu bisa menjadi satu jamu atau herbal kan luar biasa. Iya. Padahal ini selain sintrong banyak sebetulnya. Banyak. Itu kalau misalnya kita olah macam-macam daun dan sebagainya, itu berarti ya nambah kekayaan tentang pengetahuan tradisional ya. Iya. Nah ini. Dan saya pernah ya suatu saat itu diajak kawan itu pergi ke daerah Wates di Sumber Jambangan. Wates Kediri. Ya, Wates Kediri di Sumber Jambangan. Nah di sana itu ada penjual pecel itu yang sayurnya atau orang Jawa bilang kulupnya itu daun sintrong. Memang daerah Kediri Timur Wates sana banyak tumbuhan gitu. Seperti bayam lah itu. Iya. Lumayan. Bisa untuk menyegarkan badan kan. Dan menguatkan. Iya, menguatkan. Karbohidratnya itu kan menguatkan persendian. Itu kan tidak dimakan sendiri kan, mesti ada temannya. Oh iya. Temannya ya nasi itu. Lah kalau itu daunnya semua ya kita sama dengan itu mbek. Bisa diprotes sama mbek. Itu bagian itu saya. Itu bagian saya kok diambil. Lah itu bagian saya loh kok diambil lagi. Payah ini. Menungsoi payah ya kan. Iya. Tidak mengerti tentang kebinatangan ya. Tidak mengerti pri kebinatangan dan pri perdaunan muda tadi. Jadi terus kalau yang muda kan enak, jadi perdaunan muda tadi. Perdaunan muda iya. Jadi itu sebetulnya jatahnya si Mbek tadi. Kita rebut. Wah ini berarti lebih buas sih dari. Iya. Yes, memang ini lah juga kita manusia ya kan. Kadang kerikil geragal itu ya mau Pak. Aspal. Iya. Aspal, kerikil, geragal, semen. Loh kita ini lo mau ya toh. Jadi memang itu manusia, tapi kita bukan kita loh Pak. Iya. Kita kan kan. Kita kan tetap makan nasi. Kita tetap makan nasi. Sehingga ada apa ya dulu ya, semacam kata-kata itu. Homo lupus manusia itu singa bagi manusia yang lain kan. Saling makan memakan. Saling makan memakan. Setelah makan apa? Makan siapa? Ya itu lah. Siapa yang mau dimakan? Ini yang tentunya ya di luar nalar. Di luar nalar dan di luar sesuatu yang bersifat moral ya. Jadi immoral. Beda dari amoral. Kalau amoral itu nggak ada hubungannya tidak ada hubungannya sama sekali dengan hal-hal yang bersifat moral. Kalau immoral itu menyimpang dari
In itu kan dalam, Pak, masuk. Oh, Im, bukan in ya. Ya. In ditambah ketemu dengan jadi in. In. Kalau in out. Inot. In out, keluar masuk. Keluar masuk. Atau keluar manuk.